Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan kita ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan mencoba untuk menjawab fitnah bahwa Nabi Muhammad menikah dengan Ummul Mukminin Zainab hanya dikarenakan nafsu belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Dan ketika kamu berkata kepada yang telah diberi nikmat oleh Allah padanya, dan kamu telah memberi nikmat padanya, tahanlah atasmu istrimu, dan bertakwalah kepada Allah. Dan kamu menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah menyatakannya, dan engkau takut manusia, dan Allah lebih berhak ditakuti. Maka ketika Zaid memutuskan daripadanya keperluan, atau menceraikan istrinya, kami nikahkan kamu dengannya, agar tidak ada keberatan bagi orang beriman pada istri-istri anak angkat mereka, jika memutuskan daripada mereka istrinya keperluan. Dan ini adalah ketetapan Allah yang pasti. Sebelumnya, agar kita ketahui bersama bahwa Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy sebelum jadi istri Rasulullah SAW adalah istri dari anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Pernikahan keduanya tidak berjalan abadi. Lantas Zainab dinikahi oleh Nabi SAW, yang berarti bahwa Zainab merupakan mantan menantu dari anak angkat Nabi SAW. Masalahnya ada sebagian orang yang berpendapat bahwa pernikahan antara Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsy hanyalah berdasarkan nafsu belaka. Baiklah, kita akan mencoba untuk menjawab fitnah tersebut berdasarkan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. 1. Di dalam Al-Quran tidak ada larangan menikahi mantan menantu dari anak angkat. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, tidak berdosa bagimu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan pula mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat tersebut tidak diharamkan menikahi mantan menantu dari anak angkat. 2. Peringatan di dalam Al-Quran. Apabila ada suatu perbuatan Rasulullah yang tidak sesuai, maka akan terdapat teguran yang tercantum di dalam ayat Al-Quran. Sebagai contoh, di sini kita menggunakan terjemahan tafsir dari Kemenag. Quran Surat Abasa ayat 1-11. Dia, yaitu Nabi Muhammad, berwajah masam dan berpaling karena seorang tunanetra yang telah datang padanya.
Tahukah engkau, Nabi Muhammad, boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yaitu para pembesar Quraisy, engkau, Nabi Muhammad, memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan dia takut kepada Allah, malah engkau, Nabi Muhammad, abaikan. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya ajaran Allah itu merupakan peringatan. Pada ayat tersebut terdapat peringatan Allah kepada Rasulullah SAW. Dan juga kita bisa lihat pada Quran Surat At-Tahrim ayat 1. Wahai Nabi Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau bermaksud menyenangkan hati istri-istrimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat tersebut juga terdapat teguran Allah kepada Rasulullah SAW. Secara logika, jika pernikahan Rasulullah dengan Zainab radhiyallahu anha tidak sesuai dengan hukum Allah, maka Allah akan memperingatkan dalam ayat Al-Quran. Tetapi bahkan di dalam Quran Surat Al-Ahzab, terdapat kalimat, kami nikahkan kamu dengannya. 3. Nabi Muhammad menyembunyikan di dalam hati apa yang Allah menyatakannya. Kita lihat kembali pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Sebelum Zaid bercerai dengan Zainab, Rasulullah melarang Zaid untuk bercerai dan agar mempertahankan pernikahannya dengan Zainab. Rasulullah menyembunyikan di dalam hati apa yang Allah menyatakannya. Yang disembunyikan oleh Rasulullah di dalam ayat tersebut bukan nafsu. Dari mana kita tahu bahwa yang disembunyikan di dalam hati Rasulullah bukan nafsu? Kita bisa perhatikan pada ayat tersebut terdapat kalimat apa yang Allah menyatakannya. Apa yang Allah menyatakannya adalah menikahkan Rasulullah dengan Zainab. Tetapi hal tersebut disembunyikan di dalam hati Rasulullah dikarenakan takut pada manusia. Takut di sini adalah takut akan fitnah atau prasangka buruk dari manusia. Keempat, ketetapan Allah yang pasti. Kita coba dirunut dahulu akar dari permasalahannya. Coba perhatikan Quran Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapa mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapa mereka, panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa Zaid bukan anak kandung Rasulullah, tetapi anak angkat beliau. Bagaimanapun juga anak angkat bukanlah anak kandung, karena tidak sedarah. Dan pemanggilan anak angkat tersebut tidak bisa memakai nama ayah angkatnya. Jadi tidak diperbolehkan dengan panggilan Zaid bin Muhammad, tetapi memakai nama ayah kandungnya, jadi Zaid bin Haritsah.
Setelah Zaid menikah dengan Zainab, ternyata pernikahan tersebut tidak bisa dipertahankan. Lalu kita coba perhatikan Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Terdapat kalimat, kami nikahkan kamu dengannya agar tidak ada keberatan bagi orang beriman pada istri-istri anak angkat mereka, jika memutuskan daripada mereka istrinya keperluan. Dan ini adalah ketetapan Allah yang pasti. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab merupakan ketetapan atau kehendak dari Allah, atau sesuatu yang harus terjadi dan menjadi hukum yang mempunyai tujuan agar tidak ada keberatan bagi orang beriman untuk mantan istri dari anak angkat mereka. Dan ini merupakan pembeda yang jelas antara anak kandung dengan anak angkat. Wallahu a'lam bishawab. Dari beberapa poin yang telah disebutkan, dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan Rasulullah dengan Zainab tidak berdasarkan nafsu belaka, tetapi merupakan suatu ketetapan dari Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yatawalu Quran. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.